Oke guys, sekarang tiba ke meditasi yang kedua ya, yang untuk anxiety ya. Oke, dulu tuh gue pernah belajar meditasi namanya mencintai, jadi mindfulness, sebetulnya mindfulness, cuman mindfulness yang masih rendah ya. Jadi gini, intinya kita harus sadar akan semua apa yang kita lalui dengan rasa sayang atau dengan rasa cinta. Pertama kali aku belajar meditasi ini, itu aku ikut sama orang-orang yang sering meditasi gitu ya, yogawan lah gitu ya, bisa dibilang, ke suatu tempat gitu. Terus aku meditasi. Di situ ajarinnya gini, apapun yang kamu pikirkan itu adalah latihan, ya. Dan apapun yang kamu latih membuat itu menjadi kuat. Oke, saya ulangin lagi. Apapun yang ada di pikiran kamu itu adalah latihan. Dan apapun latihan kamu itu membuatnya menjadi kuat. Itu yang saya dapat dari situ. Dari itu saya ikut meditasi. Ada orang duduk santai diem. Sedangkan, padahal lo pikir gini ya, gue juga ngeliat itu, gue pikir tuh orang meditasi itu cuman diem. Wah santai ya, kayak di gambar-gambar. Padahal enggak guys. Padahal meditasi tuh, wah otaknya kemana-mana, kesana gitu. Ya kan? Gua nggak bisa tuh. Udah gitu deh tuh, karena gua nggak bisa, terus gua ngeliat orang-orang pada bisa kan, gua nggak bisa. Terus gua mikirnya apa? Gua mikirnya, ya orang ngapain sih diam aja begitu, kayak nggak ada kerjaan. Itu ngapain sih tuh orang di depan ngajarin orang kayak begini, apa sih gunanya? Itu orang jangan-jangan mikir yang macem-macem gitu. Itu yang di pikiran gua saat itu. Udah gitu, setelah kelar sesi, gua ketemu sama orang di sana, gua ngobrol. Gimana gitu, gue bilang, gue jelasin dong tadi apa yang gue pikirkan. Terus dia ngomong gini, aduh Rick, lo tuh nggak latihan mindfulness, lo latihan judgmental sama negative thinking gitu. Di situ gue sadar, oke, bener, karena otak gue berpikir seperti itu kayak ngelatih, dan lama-lama tambah kuat feelingnya itu. Terus gue tambah kuat juga, gue tambah jago untuk berpikir negatif, karena gue ngeliat orang semua negatif. Karena gue ngejudge, lo begini, semua gue pikir negatif, dan itu tanpa sadar gue ngelatih diri gue untuk itu. Iya kan? Kamu juga begitu kan, orang anxiety kan? Sekarang gue tanya deh, bagi semua orang anxiety yang nonton film ini, siapakah orang terbanyak yang mencela diri kamu, yang ngomongin kamu, yang ngebikin kamu down? Siapa? Siapa orang di hidup kamu yang paling banyak ngebikin kamu down? Siapa? Diri kamu sendiri. Iya kan. Dan kamu latih itu tiap hari, lama-lama kamu tambah jago di situ, dan rasanya tambah kuat. Lo nggak bisa Rick, wah gue kuat ya. Awalnya mah dikit lama-lama, wow, power. Oke, dari situ gue belajar satu meditasi yang mesti kamu lakuin sekarang ya, setiap hari, adalah setiap bangun pagi, gue dia bilang suruh pegang dada, ya, pegang dada. Aku sayang kamu, gitu. Gue jadi kayak gue sayang sama diri gue, gitu. Aku sayang kamu, atau aku sayang kamu setiap pagi begitu. Terus gue bilang, gue nggak bisa. Gue bilang, ini aneh banget, nggak bisa lah, aneh lah gitu, lucu lah, rasanya lucu. Terus kata gurunya, oke, kalau nggak bisa bilang aja selamat pagi. Oke lah, selamat pagi, gue pikir oke kan. Ya udah, setiap bangun gue selamat pagi Erik, kita gitu. Selamat pagi badan gue, selamat pagi tubuh gue, gitu, selamat pagi. Ya lama kelamaan makin bisa. Gue mulai sadar sama apa yang gue lakuin ke diri gue mulai sadar, gue setiap hari ngapain aja gitu. Terus gue makin sayang sama diri gue, walaupun ada anxiety gue tetap sayang gitu. Nah pas setelah sebulan lah kita ketemu lagi, gue ngobrol lagi, gimana Rick, bisa nggak? Wah bisa, hasilnya bagus. Oke, sekarang lo masuk ke advance. Lo latihannya begini, selamat pagi Rick, gue sayang sama lo, gitu. Ya kan, gue coba besok paginya, selamat pagi Erik, gue sayang sama lo. Apa yang gue dapat guys? Nggak ada. Yang gue dapat nggak ada, kecuali satu perasaan, yaitu perasaan kayak gue tolol banget ya gitu. Maksudnya I'm stupid gitu. Aduh, gue kayak orang apa gitu, ngapain gitu. Itu yang gue rasain. Tapi balik lagi, apa yang lo latih, lo akan menjadi kuat. Ya, apa yang lo latih, lo akan menjadi jago akan itu, lo akan menjadi kuat. Hal itu akan menjadi kuat jika lo latih terus. Akhirnya gue latih terus setiap hari. Awalnya emang ngerasa lucu, cuman
Ya gue sayang sama lo, gue sayang sama lo. Selamat pagi, gue sayang sama lo. Lama-lama lucu. Tapi suatu saat, satu hari, begitu gue ngomong selamat pagi, gue sayang sama lo, itu kayak muncul memori gue. Kayak orang tua gue di samping gue guys, nyayangin gue gitu, meluk gue. Terus gue keinget teman-teman gue yang ngebantu gue di karir gue gitu, yang baik-baik itu, pada wah gitu. Gue ngerasa feeling itu. Terus gue ngerasa gue feeling apa ya, kayak gue emang butuh disayang gitu, dan banyak orang yang nyayangin gue, dan even dunia pun nyayangin gue gitu, kayak bumi nyayangin gue, matahari nyayangin gue, Tuhan nyayangin gue, dan gue aja nggak peduli gitu. Gue ngerasa feeling itu, gue ngerasa kayak dipeluk sama mereka rame-rame. Terlebih orang tua gue kayak ada di samping gue, meluk gue gitu. Itu yang gue rasain. Gue langsung wow gitu kan, gue langsung wow, ini tuh efeknya gitu. Dan memang pertama kali ngerasain lo pasti sedih gitu. Gue juga kalau inget-inget masa itu gue sedih lagi. Kayak ternyata semua orang nyayangin gue, tapi gue aja pikiran gue yang lo ini kali gitu. Pokoknya lo akan ngerasain ya. Coba meditasinya itu terus setiap hari sampai lo bisa ngerasain rasa tadi. Dan begitu ngerasain tadi, lo setiap pagi lo bangun dan rasa syukur akan datang gitu. Kayak lo bersyukur hari ini lo masih bangun pagi, lo bersyukur lo ngecek nih kamar nyokap lo, oh nyokap gue masih ada, ternyata dia bangun juga gitu. Wah, gue nggak bisa jelasin ke lo guys ya, kan ini perasaan gue nggak ada kata-kata untuk jelasin. Jadi gue harap ini meditasi buat kamu untuk nyembuhin anxiety dan tidak ada efek samping sama sekali. Yakin gue nggak ada efek samping sama sekali, tolong dilakuin biar kamu tahu rasanya gimana, oke? Dan ingat, apa yang kamu pikirkan adalah apa yang kamu latih. Apa yang kamu latih akan menjadi kuat. Tuh ingat ya. Mulai sekarang cobalah kamu untuk mindfulness, untuk sadar apa yang kamu lakuin setiap hari. Kamu makan apa kamu sadar, kamu ngerjain apa kamu sadar, sambil dengan rasa cinta, sambil dengan rasa kasih. Ya, jika kamu anxiety, deketin rasa anxiety tadi dengan rasa kasih. Beres. Kamu menghindari anxiety, big problem. Kalau kamu menerima anxiety bahwa oke, lo bagian dari tubuh gua, oke, lo memang bagian dari gua, lo bagian dari tubuh gua, sini, serius, semua jadi damai, ya. Asal deketinnya dengan rasa cinta. Agar kamu lebih tenang sedikit, jadi pola pikirnya dirubah. Jadi bahwa anxiety itu bukan penyakit, bukan sesuatu yang mesti dihindari. Bahwa anxiety itu hanya sebuah feeling. Anxiety, feeling. Puncaknya anxiety adalah panic attack. Sedih adalah feeling. Puncaknya sedih adalah nangis. Marah adalah feeling. Puncaknya marah adalah teriak-teriak. Oke, which is itu sama. Semua adalah hanya sebuah perasaan. Jangan ditolak, diterima kalau itu bagian dari kamu. Kalau kamu gampang cemas, masih mending guys. Ada orang dengan gangguan yang gampang marah, ya, jadi dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit mukul orang. Ada yang kayak gitu loh. Dan menurut gue itu gangguan juga, dan lebih parah daripada kita anxiety. Ada orang yang gampang sedih, diajak ngomong dikit langsung keluarin mata, nangis, sedih. Sama kayak kita lah, ya. Kita cemas, dengar berita dikit langsung geter, ya dia langsung sedih. Ada yang kayak gitu. Tapi one day ini perasaan itu nggak akan datang lagi ke kamu. Ya kayak orang yang tadinya cengeng jadi sembuh dari cengengnya. Sama kayak orang yang tadi gampang cemas jadi tidak gampang cemas lagi. Nanti akan seperti itu. Nah, kalau udah kayak gitu baru bisa dibilang kamu bisa mengontrol anxiety kamu. Atau kamu bisa mengontrol kemarahan kamu bisa mengontrol kesedihan kamu bisa mengontrol kecemasan kamu. Sama aja. Nanti ujungnya ke sana, dan kalau kamu sudah bisa kontrol baru kamu bisa keluar bekerja, berkegiatan seperti orang lainnya. Yang tinggal hanya rasa cinta di sini. Dan kalau kamu cinta di sini, kamu akan berusaha mencintai semua yang di sekitar kamu. But that's great. Gue Kubo, dipraktekin, jangan ditonton doang. Praktekin. Bye-bye.